koncone ngalor, ngidul, ya. Mlebu joglangan bisa. Jadi ndak punya filter mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini namanya la syai'a. Ini bahaya kalau sampai jadi pemimpin kalau seperti ini. Dikatakan seorang pahlawan yang pantas untuk membela kebenaran. Ar-rajul, siapa yang disebut pahlawan yang pantas untuk membela kebenaran, yaitu man lahu ra'yun shaibun wa yushawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wal amala sababani mujibani lizulfa inda malikil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad al-qail man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul kiram, dumateng para masyayikh Pondok Pesantren Nirboyo, wabil khusus Romo Ki Haji Anwar Mansur, Romo Ki Haji Kafabi Makhros, segenap para dzurriyyah Bani Abdul Karim, amta'anallah bituri hayatihim wa bi'ulumihim asyarifah. Yang saya hormati para Dewan Pengurus Lajnah Basul Masail Pondok Pesantren Nirboyo, Dewan Rais Lajnah Basul Masail, beserta Dewan Harian Lajnah Basul Masail yang saya hormati. Tak lupa kepada seluruh aktivis musyawarah maupun Basul Masail dan yang hadir pada malam hari ini yang kami banggakan dan kami cintai. Sudah menjadi tradisi Pondok Pesantren Salaf di dalam mengkhatamkan kitab selalu ada pengijazahan sanad, di mana pengijazahan sanad ini merupakan bukti bahwasanya ilmu di pesantren ini mempunyai mata rantai sanad yang dari mulai guru-guru kita, para kiai-kiai, para masyayikh kita, kemudian para guru-guru, para masyayikh guru kita, sampai kemudian para guru-guru kita, sampai kepada para guru-gurunya, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, dan sampai kemudian pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini supaya apa? Supaya membuktikan bahwa ilmu yang diperoleh di pesantren adalah ilmu yang bukan hasil produk analisa manusia semata, tetapi punya dasar sanad yang sampai kepada baginda Nabi. Baginda Nabi adalah merupakan ilmu yang berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya merupakan sebuah kebanggaan bagi para santri-santri semuanya. Pada malam hari ini kita akan mengikuti sanatan ijazah, sanatan kitab
bertujuan supaya membuat kita semakin mantap, semakin kita ini semangat untuk belajar di pesantren, mengkaji ilmu-ilmu dari para guru-guru, dari para masyayikh-masyayikh kita. Karena ilmu-ilmu beliaulah yang menjadi wasitoh kita semuanya, bagaimana ilmu itu terus mengalir menjadi manfaat berkah dan kemudian akan kita tularkan di masyarakat kita. Semoga saja ilmu yang kita peroleh di pesantren ini bisa memberkahi bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat seluruhnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin, tanpa hadirat yang saya cintai, berbicara tentang aktivitas musyawarah dan bahsul masail di pesantren Lirboyo, khususnya di Lajnah Bahsul Masail, merupakan aktivitas terpadat, aktivitas yang paling ramai yang ada di dalam pondok pesantren. Tiada malam, tiada siang, dari pagi sampai pagi selalu di gedung Bahsul Masail selalu dipenuhi dengan para santri-santri yang mengkaji kitab, yang bermusyawarah, yang berdiskusi. Maka ini merupakan sebuah prestasi yang harus kita syukuri, bagaimana Lajnah Bahsul Masail bisa membangun kesemangatan dalam beraktivitas untuk mengkaji, membahsul masailkan kajian-kajian ilmu yang ada di pesantren, sehingga menjadi aktivitas yang terpadat setelah aktivitas nongkrong. Imam Az-Zarnuji sangat masyhur memberikan sebuah gambaran kepada para talibul ilmi bahwa talibul ilmi itu dibagi menjadi 3, atau seorang pelajar ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, nisfur rajul. Apa nisfur rajul itu? Rajul tapi cuman separuh. Apa namanya itu? Wes pikirane. Rajul ini bukan rajul jenis kelamin, maksudnya bukan. Rajul ini adalah maksudnya kata majas kinayah, yang dimaksudkan adalah sifat sebagai seorang yang punya jiwa pejuang kebenaran atau pahlawan kebenaran. Itu rajul. Nah, maka kalau menurut Imam Az-Zarnuji, talibul ilmi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nisfur rajul, separuh rajul. Siapa mereka? Yaitu man lahu ra'yun saibun walam yushawir, au man yushawir walaysa lahu ra'yun saibun. Nisfur rajul atau dikatakan masih separuh sifat rajuliyahnya adalah orang yang bisa punya pendapat yang betul, tapi dia tidak mau bermusyawarah, tidak mau berdiskusi, tidak mau bertukar pikiran, alias mengandalkan kepandaian otaknya sendiri. Ini masih belum bisa disebut sebagai rajul atau seorang pahlawan kebenaran. Kenapa? Karena orang kalau cuma mengandalkan otaknya sendiri, kadang-kadang pemikirannya itu ibarat seperti
otak dalam katak dalam tempurung. Kelihatannya langit itu kalau ketika di dalam tempurung katak itu seperti dekat sekali, tapi ketika dibuka ternyata langit sangat tinggi sekali. Ini gambaran orang yang mengandalkan kepandaiannya sendiri, otaknya sendiri, tidak mau bermusyawarah, tidak mau berdiskusi. Atau orang yang mau musyawarah tapi belum mendapatkan usaha yang maksimal, bisa punya pendapat yang betul, yang benar. Ini berarti masih berusaha. Mau musyawarah tapi tidak maksimal dalam mencurahkan waktu dan pikirannya untuk mendapatkan sebuah hasil pemikiran yang benar. Ini juga belum disebut rajul, tapi masih nisfur rajul. Kemudian yang kedua ini la syai'a. Ini malah lebih parah lagi, ora ana apa-apane. Wis ra jelas kelamine. La syai'a diarani lanang ora, diarani wadon ya ora. Ibaratnya begitu. La syai'a, siapa dia? Yaitu man laisa lahu ra'yun shaibun walam yusyawir. Yaitu orang yang tidak punya pemikiran, tidak punya pendapat, dan juga tidak mau berdiskusi, tidak mau bertukar pikiran, tidak mau bermusyawarah. Berarti ngah ngoh. Ngono lho ya. Paham lek ngah ngoh, paham nggih? Koncone ngalor, ngidul ya. Melebu joglangan bisa. Jadi ndak punya filter mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini namanya la syai'a. Ini bahaya kalau sampai jadi pemimpin kalau seperti ini. Berarti gampang dibisiki kanan kiri. Lantas yang ketiga, ini yang harus menjadi obsesi bagi seorang talibul ilmi, yaitu ar-rajul, benar-benar dikatakan seorang pahlawan yang pantas untuk membela kebenaran. Ar-rajul, siapa yang disebut pahlawan yang pantas untuk membela kebenaran, yaitu man lahu ra'yun shaibun wa yusyawir. Orang yang punya pemikiran yang benar, namun tidak mengandalkan pemikirannya saja, tapi mau juga untuk bermusyawarah, bertukar pikiran, beradu pendapat agar melahirkan pemikiran yang lebih matang lagi. Memang ya toh, ikan di kolam itu banyak. Lain kolam, lain ikannya. Lain kepala, lain pemikirannya. Sehingga perlunya ada musyawarah untuk hal demikian. Oleh karenanya para thalibul ilmi, para santri-santri ini jadilah generasi yang betul-betul bisa disebut oleh Az-Zarnuji, Imam Az-Zarnuji sebagai ar-rajul, yaitu santri yang man lahu ra'yun shaibun wa yusyawir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.